Buat lu yang baru di channel ini, halo semuanya, nama gue Pandu Trodito. Gue yang gedein bisnis ads TikTok dari 300.000 USD jadi 30 juta USD. We like Pandu. Di video kali ini kita bakalan bahas case yang umum banget dihadapin sama bisnis-bisnis yang pada nge-ads selama liburan buat supaya algoritmanya terjaga, tapi leads-nya pada numpuk pas sudah beres liburan. Bingung deh gimana cara follow up-nya supaya mereka respon balik. Nah ini kan leads-nya udah dingin karena ditinggal liburan, pas dihubungin udah nggak ada yang bales. Tapi kan ini sayang karena kita udah bayar nih buat ngumpulin mereka. Apa solusinya supaya paling nggak kita bisa engage lagi dengan mereka? Prinsipnya, jadi pas kita punya tumpukan leads yang udah cold, itu kita masih anggap kayak kita nge-treat customer baru atau leads baru sebenarnya. Kita punya audience, dan audience ini bedanya sekarang kita punya listnya. Kalau misalkan mereka audience ini masih di platform, di Facebook, di TikTok, di Google, kita nggak punya nama-namanya. Ini minimal kita punya namanya. Jadi kita mesti ngapain? Nah, ada dua cara. Dua outbound, tapi satu paid, satu sales motion istilahnya. Jadi paid-nya adalah bikin aja itu jadi custom audience, kita retarget lagi ke mereka. Kalau misalkan jumlahnya lumayan signifikan, lumayan banyak, supaya mereka bisa dapat tampilan visual lagi di platform, di environment yang mereka emang udah terbiasa, tapi pastiin penawaran dibedain, visualnya juga dibedain dari yang kemarin, jangan disamain, karena kalau sama, mereka akan mikir, ini apa bedanya sama yang kemarin, dan gue udah respon yang kemarin, jadi ngapain gue ngisi lagi. Tapi kalau misalkan dibedain, mereka bisa ngerasa, oh iya, ini next step-nya dari apa yang gue udah lakukan kemarin. Gue isi lagi deh, atau minimal gue klik lagi untuk bisa gue ngobrol chat sama di WhatsApp-nya, kalau misalkan mereka benar tertarik. Dari situ, anggap aja iklan yang pertama itu akuisisinya, iklan yang kedua ini adalah engagement pertama di paid channel. Itu cara untuk di channel paid-nya. Cara untuk yang lebih organiknya atau non-paid-nya, itu lu bikin sales motion-nya. Anggap aja mereka lu masukin ke dalam satu CRM lu, yang kemudian lu pakai buat mereka follow up. Sebenarnya kontennya sama-sama juga, cuma bedanya kalau dari platform kan mereka belum tentu login, belum tentu kena, nggak deterministik. Kalau misalkan lu pakai sales motion lu, basically dari CRM ini, lu bakal bisa target mereka semua, 97% akan kena promosi lu atau reminder lu itu tadi, untuk kemudian mereka masuk ke sesi selanjutnya. Tapi yang tidak boleh lu lakukan, jangan cuma halo-halo doang. Jangan cuma, mas saya mau follow up, mas kemarin udah ngisi infonya ini, kita bisa ngobrol kapan? Atau mbak, thank you udah isi formnya dan happy new year. Nggak bisa kayak gitu. Mesti lu kasih penawaran. Ada sesuatu yang baru yang lu kasih ke mereka dengan asumsi mereka masih interested sama apa yang lu tawarin kemarin. Karena kemarin asumsinya kan mereka belum ngelakuin apa-apa selama liburan. Jadi problemnya itu masih tetap ada dan interestnya masih tetap ada, tapi perlu lu spike lagi interestnya supaya bisa lu carry forward ke sales motion lo. New offer buat cold leads ini, cara bikinnya untuk ngebedain dari offer yang sebelumnya biar lebih appealing itu gimana? Apakah timelinenya yang diubah atau dibikin lebih gede? Ya, sebenarnya yang lu lakuin di sini tidak merubah offer. Offernya tetap sama. Nggak ada bedanya. Bedanya cuma lu ngasih reminder ke mereka dengan tambahan yang berbeda dari sebelumnya. Karena kalau persis sama dari segi visual ataupun dari segi offernya, itu bakalan kayak cuma sekedar reminder mereka. Walaupun nih yang kedua ini adalah reminder sih. Cuma kita nggak pengen mereka mikir kalau ini hanya sekedar reminder. Makanya kita bedain sedikit. Tapi esensi dari offernya sebenarnya sama-sama aja. Contohnya misalnya beauty clinic lagi. Misalnya mereka biasanya nawarin free consultation. Ini free consultation plus ada something else. Misalnya ide voucher itu tadi gitu ya. Jadi supaya mereka nggak ngerasa ini nggak ada bedanya sama yang kemarin. Tapi tujuan dari bisnisnya sebenarnya untuk engage pertama kali sama mereka. Tapi untuk supaya mereka respon dan tidak merasa ini cuma reminder aja, kita bedain sedikit. Yang dimana itu jangan sampai esensinya berubah. Kalau cost yang nggak berubah akan lebih baik lagi. Misalkan kalau kita nggak ngasih voucher atau voucher terms condition itu lebih baik. Atau kalau misalkan nggak ngasih voucher, kita bisa kasih kalau nanti pembeliannya lebih dari 300.000 akan ada extra treatment IV drip vitamin C senilai 150.000 misalnya. Udah di retarget, leads-nya alhamdulillah engage nih. Apa yang perlu dilakukan setelah itu supaya menghindari cold leads terjadi lagi? Ini nggak mungkin dihindarin 100%, karena pas di semua bisnis pasti ada periode di mana ada yang vakum. Kalau misalkan bisa dihindarin ya sebenarnya dari segi operasional sih, jadi selalu ada backupnya. Cuma hampir tidak mungkin dihindarin 100%. Jadi lebih ke mindsetnya aja yang dicocokkan sama realita dunia ini, di mana pasti akan ada periode di mana leads ada yang kosong dan tidak ada yang handle pada waktu itu. Di kondisi-kondisi kayak gitu sebenarnya ini kondisi yang umum banget dihadapin sama bisnis kalau dibandingin sama churn client. Churn client itu juga sama aja, leads yang dingin.
sebenarnya gitu. Jadi udah dari customer churn, mereka jadi bukan customer lagi, tapi artinya jadi leads yang kemudian bisa di reactivate, dan mereka kan cool. Pas kita mau approach mereka lagi kayak gimana? Anggap aja itu udah kayak customer baru dengan offer yang berbeda sebenarnya kan. Impact-nya sebenarnya adalah reactivation kita sebutnya. Cuma cara ngelakuinnya, anggap customer baru, kasih offer yang baru, kita jalanin sales motion lagi. Nah, offernya, tapi bedanya agak mirip sama yang case cold leads. Kalau reactivation, kita udah tahu kenapa mereka churn. Karena produknya nggak cocok, harganya kemahalan, karena treatmentnya udah nggak diperluin lagi, dan macam-macam. Alasan ini yang kemudian kita cari offer yang bisa menanggulangi. Jadi mereka anggap kayak customer baru atau leads baru, jalanin sales motion supaya mereka aktivasi lagi. Jadi intinya di video kali ini kita udah lihat ya kalau yang namanya musim liburan, musim dimana tidak ada resource yang cukup untuk nge-handle opportunity bisnis yang baru, itu akan selalu ada. Dan cara nge-handle-nya sebenarnya gampang. Kita udah punya opportunity-nya, kita tinggal samperin mereka lagi. Kalau mereka lupa, ya kita kasih reminder. Cuma ya jangan polos-polos banget lah, bos. Kalau misalnya kita kasih reminder, kelihatannya kita mesti jadi bisnis yang sophisticated, yang ngerti kebutuhannya mereka, yang bisa kasih value add. Makanya lu tambahin lagi tuh di kreatifnya supaya offernya, pesannya itu kelihatan beda. Tapi esensi sama-sama aja. Tujuannya simple, supaya lu bisa sekarang engage. Kenapa lu bisa engage? Karena interestnya berhasil lu spike. Baik lagi, dan sebelum turun udah lu tangkap duluan dan lu ajak ngobrol. Supaya lu makin tahu kebutuhannya dia, kapan dia siap ngelakuin treatmentnya, willing to pay-nya ada atau enggak, dan next step-nya yang bisa lu kasih ke dia jadi bisa jelas, dan lu dapat waktunya dia untuk ngejalanin next step-nya.